Jemaat anak Tuhan, Shalom. Damai di hati. Selamat malam Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang boleh hadir pada malam hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan patut kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang memperkenankan kita, memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk boleh ada di rumah Tuhan, untuk bersama-sama datang beribadah di malam Natal ini. Informasi bagi kita semua bahwa yang akan menjadikan diri kita di malam hari ini, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kekinian Yudea Paul II yang terkasih Pendeta Agnes Fali Sampul Pelealu Magister Teologi. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan ibadah kita, disampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui di malam hari ini, yaitu ibadah hari Natal 25 Desember 2023 dilaksanakan satu kali pada pukul 9 WITA. Sekali lagi, ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2023 dilaksanakan satu kali pukul 9 WITA, dan ibadah Natal kedua 26 Desember 2023 juga dilaksanakan satu kali pada pukul 9 WITA. Sekali lagi, ibadah Natal kedua 26 Desember 2023 dilaksanakan hanya satu kali pada pukul 9 WITA. Jemaat yang dikasihi yang diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah. Kita habiskan ibadah ini, ibadah perayaan malam Natal Jemaat Gemim Yudea Paul II saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara. Amin. Kita ikuti nas pembimbing dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita merayakan Natal Yesus Kristus. Kita mengoreksi diri dan meneguhkan komitmen untuk hidup dalam kasih dan bertekad menghadirkan damai sejahtera. Namun ternyata keinginan itu sering berubah seiring berlalunya masa-masa perayaan. Hari demi hari berlalu, iman kepercayaan kita kepada Tuhan semakin ditantang. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, saat ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah, kami semua umat-Mu mengangkat pujian dan syukur karena betapa berbahagianya kami ketika kami diizinkan untuk menyatu dalam persekutuan ibadah malam Natal ini. Namun kami pun menyadari bahwa sebagai umat yang mengaku percaya, terkadang keyakinan kami, kepercayaan kami hanyalah sebatas pengakuan semata. Karena ketika kami menapaki setiap tanggung jawab kami, peran kami sebagai orang yang mengaku percaya, saat mana ada beban hidup dan gumul menantang kami, kadang membuat kami jauh dari kesetiaan
karena kami seringkali menunjukkan sikap hidup yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Kami tidak lagi mau memandang Tuhan sebagai terang kehidupan yang akan selalu memberi cahaya ketika kegelapan itu melingkupi kami. Tetapi kami yang sesungguhnya sudah berjalan dalam terang Kristus, seringkali justru kami terus ada dan bergelut dalam kegelapan dunia. Dalam praktek kehidupan, saat mana kami tidak mampu memberi maaf buat orang lain, kami tertutup untuk orang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika kami ada dalam masa-masa untuk menanti kedatangan Kristus, sehingga terang itu semakin jauh dalam hidup kami. Bahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dengan orang lain, seringkali kami pun melakukan sesuatu yang saling menyakiti, bahkan pun saling mendendam karena keinginan dan kepentingan yang ada dalam diri kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan membaharui hidup kami, sehingga layaklah kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan yang telah membaharui setiap kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa membuat kita tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan diri menjadi sempurna di dalam Dia. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kepada kisah kedatangan Sang Juru Selamat bukan berawal dari Maria dan Yusuf, tetapi jauh sebelumnya sabda Allah telah bergaul dan berkumandang dari masa ke masa. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak pembakalan, sejak dahulu kala. Berdiri, saudara-saudaraku, marilah kita menghayati makna peristiwa Natal melalui penyalaan lilin. Kita menyalakan lilin-lilin sebagai simbol Yesus Kristus telah datang membawa terang bagi dunia dan menyelamatkan semua orang yang percaya padanya. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam penghayatan kehadiran Yesus Kristus sebagai terang dunia, serta kesiapan kita untuk terus menjadi terang dunia, maka kita semua akan menyalakan lilin-lilin Natal yang ada di tangan kita, dan nantinya lilin-lilin itu ketika sudah dipasang di tangan kita akan ditancapkan di depan pohon Natal. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah ada dalam terang Kristus, yang senantiasa memberi cahaya buat kehidupan kami. Setelah kami boleh menyalakan lilin-lilin sebagai simbol terang, maka
membaca, tapi juga akan merenungkannya. Biarlah kiranya firman ini akan dimengerti untuk kami memperlakukan dalam segenap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana bacaan kita sepanjang minggu yang akan berjalan ini, tapi khususnya kita akan membaca hanya satu ayat dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian jauh bacaan firman, kita ikuti puji-pujian yang disiarkan. Damai di hati. Damai di hati. Bersyukur kita ketika malam hari yang indah ini kita boleh menyatu lagi bersama sebagai jemaat Gemim Yudea Palua, ada dalam kebersamaan lewat pujian dan penyembahan dalam ibadah malam Natal. Biasanya kalau ibadah malam Natal ya beragam. Kadang ada masa betul-betul orang mau menyempatkan diri untuk ada dalam persekutuan ibadah, sehingga akan kelihatan banyak, tapi juga kadang-kala dia bisa ibarat surut ketika orang-orang masih terlibat macet. Tidak hanya macet di kendaraan dalam perjalanan, tapi juga macet di kasir. Biasanya kan dia macet ke kasir sekarang. Kasir-kasir di mall, di toko-toko biasanya macet. Apalagi kalau dia bilangan gesek, pasti macet. Kalau tunai, bukan aman-aman. Ya. Tapi kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh menyempatkan diri, kita memberi ruang dan waktu kita untuk betul-betul Tuhan Yesus ada, sehingga tidak hanya penantian semata kita selang 4 Minggu Advent, tetapi betul-betul kini kita menyiapkan diri kita ketika tinggal beberapa jam kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Yang pasti suasananya semakin terasa bahwa betul-betul kita akan ada dalam kebahagiaan. Karena lain untuk besok ya sudah masa, sehingga dong bilang soplong untuk pikiran, sudah ini. Mari yang sekarang ada yang mungkin masih sibuk, ya toh, sibuk mengadakan konfor banget karena supaya besok standby. Sehingga memang kita merasa bahwa inilah suasana Natal. Kalau tidak ada macet, bukan tidak ada perasaan Natal. Kalau tidak ada kepadatan di jalan dan juga di pertokoan, tidak ada perasaan. Sehingga orang pun bisa mengatakan bahwa ini tahun resesi. Tahun resesi. Ya, kan? Tahun susah doi lo bilang Marco dodo Julian sana di mall-mall dari angka 5. Saya 2 kali ke 45 menyaksikan bagaimana ramainya
suasana untuk merayakan Natal. Sehingga bisa dikatakan bahwa ternyata orang tidak susah, ya kan? Ternyata orang diberkati Tuhan. Ternyata anugerah Tuhan tidak dibatasi kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada siapapun kita merasakan bahwa betapa berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Karena itu orang nanti lihat besok tuh baju baru, lihat sepatu baru, juga rambut baru, ada yang bisa rambut baru. Ya. Semoga hal-hal lainnya baru-baru, ya. Jangan cuma tuh yang luar, tapi yang dalam pun paling tidak baru, artinya hati kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita, satu ayat di malam Natal ini sangat jelas ketika dia mengatakan firman yang telah menjadi manusia, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hendak menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Karena dia sudah bersama dengan Allah sejak pada mulanya, yakni saat penciptaan. Yesus Kristus adalah firman Allah yang melalui Allah sesungguhnya dia menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga bisa kita katakan bahwa tanpa Yesus Kristus yang memiliki kuasa untuk seisi dunia ini, maka kita bisa bayangkan apa jadinya kehidupan kita. Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati karena dia lahir dalam rupa manusia untuk memberi kehidupan yang kudus demi mau menghapus setiap dosa dari kita sebagai orang yang mengaku percaya. Dia mau mengatakan bahwa Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia karena Yohanes sungguh-sungguh ingin supaya kita tahu dan kita mengerti melalui Injilnya bahwa bagaimana kita akan menjadi orang yang percaya, yang betul-betul meyakini tentang dia sebagai anak Allah. Karena hanya oleh keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus kita akan mendapatkan keselamatan. Sehingga kata Yohanes, kalau kita pun mau melihat dalam pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-31, dia mau mengatakan bahwa tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya firman Tuhan di malam Natal ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa betapa pentingnya kita mau memaknai Natal dalam segenap kehidupan kita melalui
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidup yang menuju kepada satu tujuan yang telah diberikan Tuhan kepada siapapun kita. Hidup yang tentu berkualitas, karena kehidupan yang demikian adalah betul-betul bermanfaat. Dia memberi arti buat sesama kita, buat kehidupan kita ketika di dunia ini. Sekalipun dalam kefanaan, kita betul-betul mau mencari setiap amanatnya, petunjuknya dalam perjalanan kehidupan kita. Artinya bahwa kita mau bercermin dari firman, mau melihat apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Apakah kita telah melakukan menurut petunjuknya? Sebagaimana minggu-minggu Advent kita diajarkan tentang kasih, tentang kesiapan dan kepedulian, tentang membuka hati, memberi maaf buat orang lain yang ada di sekitar kita, tentang bagaimana kita mampu membersihkan tidak hanya bangunan rumah kita, tetapi hati kita ketika sesuatu yang gelap sedang mengumum kehidupan kita. Karena Dia mau supaya betul-betul kehidupan kita layak dan berkenan hanya kepada-Nya. Tidak cuma layak berkenan kepada seseorang, kepada orang tertentu yang kita nyatakan kasih, tetapi untuk semua orang, terlebih untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika iman ada dalam diri kita, maka Tuhan Yesus akan menolong kita melalui kuat kuasa Roh Kudus, supaya betul-betul kita mau hidup dalam kekudusan. Karena memang kadang kala seperti ada istilah yang mengatakan, atau pepatah yang mengatakan, hidup segan, mati tak mau. Ini seakan-akan hendak mengingatkan kita bahwa bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak berbuat apa-apa karena kita tidak memiliki tujuan hidup, atau hidup yang sepertinya kita terus menengok ke belakang, mau melihat apa yang sudah kita lakukan, dan kadang-kala ada bentuk penyesalan, ada kehidupan yang kadang-kala kita anggap kita bikin ternyata sesuatu yang merugikan kita, yang kita buat dalam kasih ternyata rugi kita. Ya, kadang-kadang kita menengok ke belakang dan mau melihat sesuatu yang sudah kita buat, kadang membuat kita merasa bahwa kita dirugikan, kita dikecewakan ketika kita menyatakan sesuatu yang baik. Dan kadang kita akan jadi seperti istri Lot, dan kita tidak mau, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Sodom dan Gomora. Kalau kita mau selalu menengok ke belakang, mau melihat bahwa kita pernah kasih Pak ini, kita mulai mengungkit, dan pada akhirnya sesuatu terang kehidupan yang sudah ada seakan kita digelapkan hanya karena hal-hal yang kita mau lihat ke belakang, karena ternyata mungkin tidak dalam ketulusan, tidak dalam keikhlasan, tetapi kita mau melihat untung rugi apa yang sudah kita lakukan. Tetapi lewat peristiwa Natal, bagaimana kita berupaya merasakan kehadiran Yesus Kristus. Dia akan mengisi kehidupan hati kita, kehidupan pribadi lepas pribadi kita, sehingga sekalipun kita kadang merasakan ada dalam kegelapan, kehampaan, kita mau diubah, ada harapan yang baru,
tetapi justru kita akan menikmati damai dan sukacita. Kita akan menikmati satu kehidupan keselamatan yang akan dianugerahkan oleh Dia untuk kehidupan kita saat mana kita mau menjalani kehidupan menurut petunjuk dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika kita mau untuk menjadi satu terang kehidupan buat sesama kita. Karena momen Natal ini sesungguhnya menghantar kita untuk bagaimana kita terpanggil sebagai umat yang betul-betul mampu melakukannya, tidak hanya dalam persekutuan ibadah, tetapi kita mau melakukannya kepada siapapun yang ada di sekitar kita melalui pelayanan kasih. Dan jika kita mampu menebar kasih tanpa memandang orang lain, tanpa membedakan siapapun yang ada di sekitar kita, maka yakinlah apa yang Dia katakan dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, pasti akan meliputi segenap hidup kita dan kita akan diberkati untuk selamanya. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah berkenan menuntun kami dengan firman, mengajarkan kami tentang terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang mau membawa kami untuk bagaimana kami memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan yang tidak hanya sebatas pengakuan semata, tetapi betul-betul diwujud nyatakan dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami pun akan mampu menjawab melalui sikap hidup kami terhadap sesama kami, terhadap siapapun yang ada di sekitar kami. Dan kami pun mampu membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dalam damai, dalam cinta dan kasih yang hanya dari Tuhan. Kiranya semuanya itu mampu diwujud nyatakan oleh segenap kehidupan kami, kemana kami harus pergi dan berada, dan kami pun mampu menjadi terang yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus harapkan untuk kami lakukan dalam langkah dan juang kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan melalui persekutuan ini kami pun boleh membawa setiap persembahan kami sebagai bentuk ungkapan syukur kami karena Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau yang senantiasa terus membuka tingkap berkat melalui juang kami, talenta yang ada pada masing-masing kami, dan kami pun boleh memberi sebahagian dari yang kami peroleh melalui persembahan. Maka diberkati dan dikuduskan setiap bentuk persembahan yang telah dikumpulkan di saat ini. Biarlah kiranya semuanya itu akan dapat menopang kerja dan pelayanan yang ada, dan Tuhan pun akan memberkati setiap jemaat-Mu dalam segenap kehidupan yang ada, dan tidak membawa kami pada kekurangan. Bapa di surga, terus bawa kami untuk mengucap syukur, bawa kami untuk terus memandang Kristus dalam segenap kehidupan kami, sekalipun disadari bahwa ada saja tantangan dan pergumulan ketika kami akan merayakan Natal Yesus Kristus, saat mana godaan dunia ada, dan seringkali kami pun tidak mampu menghadirkan damai yang sesungguhnya kepada orang lain, karena juga mungkin situasi dan keadaan yang ada di sekitar kami, dan membuat kami terjebak oleh hal-hal yang pada akhirnya
mampu menjadi terang buat siapapun, dan kami pun akan dapat membawa hidup kami, diri kami, keluarga kami terus ada dalam hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini pun akan terus mengajak kami untuk bagaimana kami pun mau berbondong-bondong ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan di ibadah Natal pada besok hari, dan semuanya itu akan mampu juga menghantar kami untuk mau peduli satu dengan yang lain dalam iman hanya kepada Tuhan. Diberkati semua jemaatmu, diberkati setiap tugas tanggung jawab yang ada, tapi juga diberi semangat untuk anggota jemaat lainnya yang belum berkesempatan ada bersama dengan kami di malam ini, karena mungkin berbagai aktivitas yang tidak dapat mereka tinggalkan, tetapi juga mungkin mereka yang sedang dalam gumul karena sakit yang ada dalam tubuh mereka yang membuat mereka tidak berdaya. Siapapun mereka yang sedang bergumul, lawatan kuasa-Mu kami percaya ada bersama dengan mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga dalam iman yang ada dalam diri mereka pun akan mengalami mujizat yang hanya dari Tuhan. Sehingga di waktu-waktu ke depan mereka pun akan terlibat dalam persekutuan yang memuliakan Engkau. Bapa di surga, diberkati juga mereka yang sedang menikmati kebahagiaan, menikmati setiap anugerah-Mu, karena berbagai kesuksesan yang mereka boleh nikmati, tapi juga mereka yang boleh ditambahkan usia dalam kehidupan mereka. Berkati setiap kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, kiranya mereka terus akan diberkati dengan sehat dan kuat semangat yang hanya dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, memberkati perangkat pelayanan yang ada khususnya di jemaat-Mu Gemim Yudea Palua ini. Semua badan pekerja, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, pendeta Rima dan keluarga, serta para diaken, para penatua yang ada di kolom 1 sampai kolom 10, penatua Bipra, komisi Bipra, semua komisi kerja yang ada, bahkan pun pastor pegawai gereja, serta semua OPK Bipra di kolom, semua tim doa, semua yang memberi diri dalam kerja dan pelayanan, termasuk panitia hari raya gerejawi Panji Yosua. Mereka semua mau memberi diri dalam tanggung jawab, tidak hanya ungkapan semata tetapi direalisasikan dalam tanggung jawab lewat kerja dan pelayanan. Ya, kiranya kami semua tetap diberi hikmat dan bijaksana untuk terus melayani akan Tuhan. Kami tetap diberi semangat dan kami tetap akan setia dan serata untuk melangkah melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga semua tanggung jawab pelayanan itu dapat kami jalani dengan siap-siap. Memberkati akan setiap pemerintah yang ada dalam tugas tanggung jawab mereka, saat mana mereka pun berupaya untuk menjaga keamanan sepanjang kami nantinya akan ada dalam masa raya Natal. Ya, kiranya Tuhan yang menopang, lebih khusus pemerintah yang ada di lingkungan 8 Palua ini. Dan kiranya tetap Tuhan menaruh hikmat untuk kepala lingkungan yang ada, sehingga yakinlah kami sehat dan kuat semangat yang dia miliki akan mampu membuat dia melangkah dalam tugas tanggung jawab pemerintahan dengan segala baik. Bapa di surga, seutuhnya kehidupan kami semua, setiap beban hidup dan umur kami, kesukacitaan kami, untuk kami mau merayakan Natal Yesus Kristus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah menyatu dalam persekutuan menyembah Kristus, Sang Putra Natal, Raja Damai yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Semoga kedamaian sarkawi akan kita teruskan dalam hidup dan karya sesuai kasih karunia yang dianugerahkannya bagi kita. Dan semua kita hanya untuk hormat dan kepujian nama Tuhan Yesus. Karena itu pergilah umat Tuhan dan terimalah